Jangan menikahi janda kemudian menjandakan istri. Paham nggak? Udah aja. Syukuri istri yang ada. Kalau ada juga yang, Ustaz, belum tentu, Bu. Belum tentu mau membersamai saya berjuang ketika nggak punya uang. Gak tau ya, gue gedek aja kalau orang selingkuh klarifikasi itu bawa Tuhan, bawa agama. Emang pada saat lu ngelakuin itu lu inget Tuhan? Lu tahu diri aja juga kagak. Gak usah munafik. Itu malaikat yang dengerin lu kanan kiri juga. Nye. Udah ya, akuin aja. Kalau orang nanya kenapa ya selingkuh, ya lu tinggal jawab aja karena saya nafsu. Karena ukuran pasangan saya itu kurang. Pacar saya nih kalau keluar cuman cerit. Saya sukanya yang crot gitu. Akuin. Saya terima akan takdir, saya terima keadaan, kagak ada. Udah deh, ini emang lu nya aja yang gila ngeo. Gak ada yang pernah nonton, jangan mau denger. Gak ada yang pernah nonton, kita aja sampai detik ini gak tahu isinya apa 2 jam itu, apakah berenang, apa yang main congklak. Oh iya, manipulatif. Di-create serapi mungkin seolah-olah itu jadi 2 jam. Of course, ya. Karena memang ini sudah kemana-mana gitu loh. Dan Insanul udah tahu, dia juga udah memberikan keterangan. Kebetulan pada saat memberikan keterangan, klien saya bersama Insanul kan juga hari yang sama. Menuju tahun baru, Inara Rusli muncul lagi ke publik. Kalau dia cabut laporan untuk Insanul Fahmi. Pas diwawancara, aura syariah dan romantisnya itu kuat banget. Dia bilang kalau nggak mau banyak klarifikasi karena ini urusan rumah tangga. Tapi karena ini udah jadi konsumsi publik, makanya dia harus klarifikasi. Dia bilang sebagai istri, walaupun belum tercatat di negara, tapi itu katanya udah berlaku di hukum Islam dan syariat Islam. Dia bakal patuh sama suaminya. Karena mau gimana pun, Insanul Fahmi udah jadi suaminya. Nah, ada wartawan yang nanya nih, apa alasannya mau bertahan sama Insanul Fahmi? Kata Inara, karena Fahmi itu ada etikat baik untuk ketemu sama keluarganya dan mau klarifikasi semuanya. Jujur gue masih rada nggak nyangka sih, karena nama baik dia udah rusak. Terus Insanul Fahmi juga masih punya istri sah yang tercatat di negara. Kok masih bisa kekeh nih, tetap maju pantang mundur? Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Udah ditarik ya laporannya ya, netizen ya pada komen rame banget nih di konten-konten yang nggak seharusnya komen di situ, komen ya tentang yang tarik laporan. DM juga ada ya. Begini ya, saya semuanya itu sudah terbaca, bahkan pakar-pakar yang ahli-ahli dalam hal-hal hukum ya, termasuk pengacara kondang juga banyak yang sudah angkat bicara. Bisa jadi ini sebuah ya skenario ya, kan kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue nih ya, gue posisi adalah wanita yang dulu mengaku ditipu ya, ditipu apalagi sampai sudah 2 jam. Oh my god, gue akan marah banget ya, gue nggak akan terima dan gue nggak mau dong cabut-cabut laporan ya, karena lu menipu gue ya kan, apalagi lu sampai 2 jam gitu loh ya kan. Nah oke, gue maafin, tapi gue tidak untuk menarik laporan, karena ya logikanya kalau orang tertipu apalagi sampai itu menikmati itu ya kan selama 2 jam, ya nggak mau gitu loh ya, pasti kan kesel, marah gitu ya. Even mungkin si laki-lakinya ngomong kita kan udah nikah siri ya, kamu jadi istri harus taat bla bla ya, tapi tetap aja lo kan datang ke gue dengan tipuan ya, jadi harus dibereskan dulu satu-satu, dirapikan dulu, bertanggung jawab juga ya, begitu ya kalau jadi wanita yang merasa tertipu ya. Jadi baiknya memang diselesaikan satu-satu, apalagi langsung menyebut suamiku gitu ya, tetap aja sepertinya harusnya di-hold dulu, karena ada seorang istri ya, seorang wanita yang mana dia adalah istri sah secara agama dan hukum, dia tidak mau gitu loh diduakan dan tidak mau dipoligami ya. Jadi sebaiknya di-hold dulu, diselesaikan satu-satu. Bagaimana ya kalau kayak gini, sama aja seperti pelakor yang nggak tahu diri ya, seperti wanita yang memang nggak perlu pintar, nggak perlu cantik ya, cukup nggak tahu diri aja untuk jadi pelakor. Jatuhnya seperti itu ya. Bijaknya sih selesaikan semua satu-satu, kemudian berembuk dengan istri sah maunya seperti apa. Kalau istri sah dengan si laki-laki sudah beres ya oke lah, baru klaim silakan. Even mungkin dia sah sebagai istri secara agama, tapi kan secara hukum nggak sah gitu. Jadi hold dulu, karena istri sah dengan si laki-laki ini belum beres bagaimana kasusnya. Jadi bijaknya ya udah tahan diri aja gitu loh. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pernikahan siri Inara Rusli jadi kontroversi. Eva menurung bongkar rencana Virgon rebut hak asuh anak. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. CCTV itu tidak bisa diakses oleh mantan suami. CCTV itu hanya diakses oleh Inara. Mantan suami hanya datang atas dasar izin Inara. Dan biasanya kalau Inara di luar kota, mantan suami boleh datang. CCTV tidak ada yang mengakses selain Inara, itu satu. CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Nah, habis itu kartu keluarga pun Inara sudah berpisah. Jadi sudah tidak bergabung dengan mantan suami. Jadi kartu keluarganya sudah sendiri, CCTV setelah bercerai,
yang disampaikan ke publik juga, saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami, itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Nah, kok bisa seorang ahli hukum, seorang pengacara yang sudah terkenal, kondang, dan senior sekali menyatakan bahwa illegal access ini adalah pidana yang ringan, sedangkan dia belum tahu bagaimana sih faktanya, bagaimana sih barang buktinya. Oh, sudah menyatakan bahwa pidana illegal access itu pidana ringan. Coba kalau teman-teman yang belum mengerti dibuka aja di Google. Illegal access pidananya berapa tahun ancamannya. Gitu. Jadi ancaman pidana di atas 5 tahun itu sudah dipastikan pada saat tersangka aja sudah ditahan. Jelas berarti menjadi pidana yang berat, bukan pidana yang ringan. Jadi pengingat buat diri sendiri ya sayangnya, sama juga untuk laki-laki juga di luar sana yang kita sama-sama saling belajar, maksudnya biar kita nggak salah gitu. Lebih ke yang wajibnya dulu diutamakan, tauhidnya dikuatin, akidahnya dikuatin, baru hal-hal yang lain gitu. Karena terkadang takutnya hal seperti itu cuma karena nafsu kita, syahwat kita aja, tapi dibalut dengan agama kan sayang banget ya, cuma supaya kelihatan lebih halal aja, cuma kelihatan lebih aman, tapi di situ ada hati yang tersakitin gitu. Apalagi kalau nauzubillah min dzalik sampai harus diam-diam di belakang pasangan sah kita. Mungkin kalau menurut agama ada pernikahan yang bisa sah menurut agama, tapi kan ini negara hukum, sesuatu juga harus berlandaskan hukum juga. Karena pernikahan juga bukan cuma soal akad, tapi ada amanah, ada akidah, ada hati yang harus dijaga juga gitu. Dan takutnya orang-orang jadi berpikir kalau oh kok agama ini seperti ini ya, kok gampang banget ya memudahkan kayak pernikahan yang bisa diam-diam dari istri sah apa segala macam, nanti nama baik agama juga yang jelek, terus takutnya juga nanti nama kajian-kajian juga yang jelek, padahal kajian itu sejatinya adalah untuk menuntut ilmu gitu. Takutnya nanti orang jadi takut datang ke kajian, nama baik agama juga jadi rusak, terus pasangan juga jadi takut ngelepas untuk suaminya belajar agama kajian cuma gara-gara ada oknum yang akhirnya menyalahgunakan itu gitu. Makanya ada guru yang juga menyampaikan juga, katanya kalau untuk para ustadz, para guru di luar sana, jangan sembarangan untuk menikahkan orang juga, karena harus tersambung dengan hakim, karena untuk menjaga perempuan juga, untuk tidak merugikan perempuan juga, sesuai dengan hukum-hukumnya juga. Dan untuk para saksi juga harus bisa memilih yang benar juga gitu. Jadi karena dari Ibu Ina Rusli belum ada permintaan maaf secara langsung baik tertulis maupun verbal kepada Ibu Mawa. Sementara Ibu Mawa sudah membuka pintu, membuka ruang komunikasi untuk permintaan maaf tersebut berdasarkan penulisan media yang saya terima selama ini. Gitu. Yang terakhir, upaya hukum pidana itu bisa dilakukan restoratif justice berdasarkan peraturan Kapolri tahun 2019. Restoratif justice ini apa? Yaitu penyelesaian peristiwa pidana yang harusnya bisa naik sidik ataupun sudah penyidikan, bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat di antara para pihak terkait. Di sini pihaknya adalah Ibu Inara, Bapak Insan, dan juga Ibu Mawa. Jika bisa dilakukan restoratif justice di tingkat Bareskrim, itu menjadi lebih baik untuk para pihak, tinggal dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Mau seperti apa perdamaian ini? Apakah ada kerugian-kerugian imaterial yang diderita Ibu Mawa atau material yang diderita Ibu Mawa yang harus ditanggung oleh para pihak? Begitu juga penyelesaian misalnya dari Ibu Mawa dan juga Bapak Insan menyepakati perceraian. Ya udah, dibuat perjanjian dalam perdamaian itu sepakat Bapak Insan dan Ibu Mawa untuk bercerai secara perjanjian sehingga bukti ini bisa dibawa ke persidangan di pengadilan agama nanti di Medan. Itu. Jadi penyelesaian secara restoratif justice atau RJ ini lebih efisien dan efektif dan tidak mahal dilakukan oleh para pihak dibandingkan harus melalui proses-proses pidana yang diatur menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Seperti itu. Tapi Bang, menurut Abang seberapa kuat sih Bang laporan Mawa terhadap Inara Bang di Polda Bang? Maksudnya seberapa bisa gitu laporan tersebut menjatuhkan Inara?
Menurut saya belum lihat bukti-buktinya, hanya lihat dari media. Pertama, bukti terkait perzinahan itu kan harus ada hubungan yang tidak sah, hubungan badan yang tidak sah antara pihak A dan pihak B. Dan hubungan ini ternyata terekam, dan jika itu bisa dibuktikan bahwa rekaman itu secara formalitas, secara formal memperolehnya sah, dan disita oleh penyidik, dan penyidik menyita rekaman CCTV itu secara sah juga, itu bisa menjadi alasan untuk bahwa peristiwa pidana ini secara material memang. Kontroversi pernikahan Siri Inara Rusli sepertinya belum berakhir. Kali ini hak asuh atas ketiga anaknya terancam berpindah tangan ke sang mantan suami, yaitu Virgon. Diketahui, nama Inara Rusli menjadi perhatian setelah pernikahan sirinya dengan pengusaha asal Medan Insanul Fahmi terungkap. Alih-alih bahagia, pernikahan ini justru membawa kontroversi baru. Pernikahan Siri Inara Rusli yang kabarnya digelar pada 7 Agustus lalu itu awalnya terkesan romantis. Namun semua berakhir saat status asli Insanul Fahmi terungkap. Pengusaha muda tersebut rupanya masih berstatus sebagai suami sah dari konten kreator Wardatina Mawa saat meminang Inara. Tak hanya itu, Insanul diduga menikahi Inara tanpa sepengetahuan Mawa. Inara Rusli pun dibanjiri hujatan netizen. Ibu 3 anak ini bahkan dituding menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Melihat peliknya konflik tersebut, Virgon mengambil langkah tegas. Pelantun surat cinta untuk Starla ini memutuskan untuk mengasuh sementara ketiga anaknya. Tak hanya itu, Virgon kabarnya siap merebut hak perwalian yang sebelumnya dimenangkan Inara di PA Jakarta Barat. Hal ini diungkap langsung oleh sang ibu Eva Manurung. Eva lantas mengungkap alasan Virgon ingin mengambil alih hak asuh anak. Menurutnya, kehadiran Insanul Fahmi di rumah Inara menciptakan ketidaknyamanan bagi sang cucu. Selain itu, Eva juga tuduhan menuding pola asuh Inara yang dianggap kasar. Ia pun mengklaim memiliki bukti bahwa Inara sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya.